Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Kita masih membicarakan tentang contoh-contoh dari sifat dan asmaullah ya. yakni sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita sampaikan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Halim ya. Al-Halim. Jadi salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Halim. Yang itu menunjukkan sifat Allah yakni Dzul Hilm. Al-Hilm. Apa Al-Halim? Apa artinya Al-Halim? Biasa diartikan apa? Penyabar ya. Sebenarnya apa makna Al-Halim itu dari Al-Hilm, yakni maknanya Al-Anat wal Aqlu ya. Jadi menurut bahasa Al-Halim itu dari kata Al-Hilm, yakni artinya adalah Al-Anat wal Aqlu, yakni sabar ya, dan akal. Ini berakal. Dikatakan oleh siapa? Ar-Raghib Al-Isfahani. Dia mengatakan al-hilmu dhabtun nafsi. Al-hilmu dhabtun nafsi wa tabai anil haijanil ghadabi. Jadi yang namanya al-hilmu adalah dhabtun nafs, yakni menguasai diri, mengendalikan diri ya. Mengendalikan sifat, perangai ya, atau toba, kebiasaan ya. Ketika terjadi gejolak amarah ya. Jadi makna kata al-hilm menurut Ar-Raghib Al-Isfahani adalah dhabtun nafs wa taba' inda haijanil ghadab. Ini mampu mengendalikan diri, menguasai diri ya. Menguasai tabiatnya ketika terjadi pergolakan marah ya. Ketika timbul amarah, mampu menguasai itu makna al-halim menurut bahasanya. Kemudian kalau al-halim dalam arti apa? Itu nama Allah ya. Itu sebagai nama Allah. Maka maknanya adalah sebagian ulama mengatakan alladzi la yu'ajjilu ala ibadihi uqubatahum bi dzunubihim. Jadi Allah Al-Halim, Allah itu tidak menyegerakan azabnya kepada hambanya dengan sebab dosa-dosanya. Jadi Allah tidak menyegerakan mengazab hambanya atau hamba-hambanya yang berdosa ya. Karena apa? Diberi waktu untuk bertaubat dari dosa-dosanya, diberi waktu untuk memperbaiki diri.
Sebagaimana Allah katakan bahwa dalam surat Fatir ayat yang terakhir ya. Apa? Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka ala dhahriha min dabbah walaki yuakhiruhum ila ajalim musamma. Kalau sekiranya Allah mengadab manusia ya, dengan sebab kezaliman mereka, niscaya apa? Tidak tersisa lagi di bumi ini manusia ya. Karena manusia banyak melakukan dosa. Walaki yuakhiruhum ila ajalim musamma. Tetapi menunda ya, menunda memberi adab kepada manusia itu apa? Sampai waktu tertentu. Jadi Al-Halim artinya dari apa? Sebagai nama Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama mengatakan bahwa Allah tidak menyegerakan mendatangkan adab kepada hambanya meskipun mereka berbuat syirik, meskipun mereka berbuat maksiat ya, karena ditunggu apa taubatnya mereka. Nah, kalau kita sudah mengetahui makna Al-Halim, maka apa? Dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Halim ini. Ada yang mengatakan sampai 11 kali ya, di 11 tempat Allah mengatakan bahwa Allah adalah Al-Halim. Nah, di antaranya sebagaimana dalam apa? Buku ini ya. Contoh di situ Allah mengatakan dalam surat Fatir, innahu kana haliman ghafura ya. Sesungguhnya Allah adalah Maha-Halim, Maha Penyabar itu ya. Dan Maha Pengampun. Dan juga dalam surat yang lainnya ya banyak sekali. Misalnya akan kita contoh ya, mungkin di situ enggak ada ya. Surat Al-Baqarah misalnya wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu wa'lamu innallaha ghafurun halim. Ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam diri-diri kalian, apa yang dalam hati-hati kalian. Fakhdharu, maka apa? Hati-hatilah, waspadalah dia itu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Halim. Dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala mengatakan misalnya wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu aliman halima. Dan Allah mengetahui apa yang dalam hati-hati kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Halim. Bahwa Al-Halim adalah identik atau dengan sabar, tapi sebenarnya di sana ada sedikit perbedaan. Al-Halim itu yakni apa? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk mengadab manusia ya. Kalau Allah menginginkan mengadab manusia, niscaya Allah akan adab manusia. Allah berkuasa untuk mengadabnya. Tetapi apa? Allah menundanya. Allah tidak mensegerakannya, mengakhirkannya ya. Padahal sebenarnya Allah mampu saat itu ketika manusia pada musyrik, pada kafir, pada maksiat, maka Allah mampu mengadabnya, tapi Allah menundanya. Itu yang disebut Al-Halim. Jadi misalnya kalau ada seseorang ya, misalnya ada seseorang yang dia disakiti oleh orang dan dia mampu untuk membalas dan bisa membalas ya. Tapi kemudian dia menahan diri tidak membalas ya.
karena menginginkan pahala yang lebih baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia memaafkan, maka disebut Al-Halim, ya. Kalau sabar lebih luas dari itu dia mungkin misalnya diganggu oleh orang, kemudian dia ya nggak mampu membalas, tapi dia kemudian mensikapinya dengan sabar, ya. Tidak kemudian tidak kemudian dia menginginkan untuk membalas, tidak, ya. Karena pada dasarnya dia tidak mampu membalas, ya. Kemudian dia disikapi, sudah dimaafkan, ya. Karena dia tidak mampu membalas, ya. Itu lebih cenderung Halim, lebih cenderung semacam itu. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu Al-Halim itu karena sebenarnya Allah mampu untuk menghadap manusia, Allah mampu untuk menghadap orang-orang musyrik pada saat mereka melakukan kemusyrikan, tapi Allah menundanya. Maka Allah disebut Al-Halim. Kemudian dalam sunnah, dalam hadis juga disebutkan nama Allah itu, yakni dalam satu hadis di situ dikatakan, ya, wa minas sunnah haditsu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal qarab la ilaha illallahul azimul halim, ya. Jadi Rasulullah SAW berdoa, ya, saat kesusahan, ya, dengan mengucapkan la ilaha illallahul azimul halim. Jadi tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah yang Maha Agung lagi Maha Halim. Nah, ayuhal muslimun ayuhal tulab rahimani wa rahimakumullah, bahwa itulah Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Halim. Nah, di antara, ya, faedah kita, ya, di antara faedah kita mengetahui Allah Al-Halim, itulah kita semakin yakin dengan maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semakin banyak atau semakin optimis, ya, kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Semakin kita berusaha untuk menjauhi kemaksiatan, ya. Karena bisa jadi kalau seorang yang bermaksiat tidak diadab oleh barangkali nanti akan ditimpakan di akhirat nanti, maka kita berusaha untuk sejauh-jauhnya meninggalkan kemaksiatan. Di samping itu tulab wa iyyakum, bahwasanya mari kita juga menanamkan, ya, Al-Halim, Al-Hilm, ya, Al-Hilm, ya, menanamkan Al-Hilm, sifat yakni Al-Hilm, yakni sabar ini ke dalam diri kita, ya. Dan itu sifat ini adalah bisa diupayakan, yakni Al-Hilm bitahallum, yakni seorang itu akan mampu untuk mengendalikan diri untuk sabar, yakni dengan tahallum, yakni mengusahakan diri kita, ya. Dengan kita sekuat tenaga untuk memperbaiki diri kita yang mungkin sedikit-sedikit kita mungkin ingin membalas, mungkin dikurangi, ya. Kalau memang tidak menyakitkan sekali, tidak membalas. Mungkin tahapnya seperti itu. Kemudian lama-lama suka memaafkan, ya. Sehingga orang-orang yang mengganggu kita, menyakiti kita maafkan meskipun kita mampu untuk membalasnya, ya. Mungkin itu baru perbuatan, nanti sampai ke perkataan, ya. Mungkin kita mampu untuk membalas perkataan seseorang yang mungkin kita diejek, kemudian kita mampu untuk membalas, kemudian kita menahan diri, ya. Sehingga nanti kita akan disebut orang-orang yang Al-Hilm, yakni orang-orang yang memiliki kesabaran. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.